Tuhan adalah sifatnya eh, kelas 2, kalau bilangnya KW. Jadi kan bilangnya bilang KW. Jadi Tuhan yang paling utama, yang paling penting dalam kehidupan kita. Di bawah Tuhan sifatnya lebih rendah. Dan dosa berat ini kecenderungan kita untuk memilih sesuatu yang lebih rendah dibandingkan Tuhan ini adalah ada dalam diri kita. Dan tetapi kembali bahwa meskipun itu adalah menjadi bagian dari hidup kita, kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan akan selalu memberikan jalan supaya kita dapat diselamatkan, artinya dengan Kristus ini. Jadi dosa ringan membiarkan kasih tetap ada, walaupun melanggarnya dan melukainya. Ada dosa berat, ada dosa ringan. Dosa berat benar-benar dosa yang melawan hukum ilahi dan memalingkan diri dari Allah. Lalu dosa berat itu apa? Dosa berat adalah dosa yang mempunyai materinya berat sebagai objek kembali bahwa tindakan itu yang pertama, tindakannya. Misalkan melawan 10 perintah Allah, pencurian atau pembunuhan, aborsi. Dan melihat itu adalah objeknya. Dan kemudian dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi dengan kehendak penuh dan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan. Jadi dengan pengetahuan yang penuh. Jadi kita tahu, kita setuju, dan tindakan itu salah. Jadi ini masuk dalam kategori dosa berat. Artinya bahwa kita tahu bahwa tindakan itu salah, jahat. Kemudian kita mau melakukannya dengan kesadaran kita, dengan persetujuan kita, dan hati nurani kita juga memutuskan untuk melaksanakan ini, maka itu jatuh dalam dosa berat. Jadi pertama kembali bahwa bagaimana 10 perintah Allah menjadi tolak ukur apakah tindakan itu adalah salah, jahat, atau masuk dalam dosa berat. Jadi dosa berat menuntut pengertian penuh, persetujuan penuh, mengandaikan pengetahuan mengenai kedosaan dari suatu perbuatan itu, mengenai kenyataan bahwa ia bertentangan dengan hukum Allah. Dosa berat juga mencakup persetujuan yang dipertimbangkan secukupnya supaya menjadi keputusan kehendak secara pribadi. Jadi 3 hal ini menjadi penting saat kita melakukan tindakan, apakah kita tahu, kita mau melakukannya dengan sadar, dan tindakan itu sendiri sudah jahat atau tidak baik. Ini jatuh dalam dosa berat. Tapi kembali sebagai manusia, meskipun kita berdosa, bahwa kita dapat melakukan kesalahan, kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Rahmat Tuhan senantiasa dicurahkan ke dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat diselamatkan. Maka kalau kita lihat dalam Exitus Reditus, kita datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kita dapat kembali kepada Tuhan tentunya dengan berbuat baik. Bila kita dengan mengolah hati nurani yang baik, kita melakukan hal-hal yang baik. Ini juga kita mau melihat bagaimana rahmat Tuhan lewat Kristus yang menjadi manusia, yang menyelamatkan kita. Dan rahmat ini juga yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat kembali kepada Tuhan, sumber kebaikan, sumber kebenaran, dan sumber kebahagiaan kita. Rahmat Roh Kudus mempunyai kekuatan untuk membenarkan kita, artinya untuk membersihkan kita dari dosa berat, dan untuk memberikan kepada kita kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus dan karena pembaptisan. Karya pertama rahmat Roh Kudus adalah pertobatan yang menghasilkan pembenaran sebagaimana Yesus telah nyatakan pada awal Injilnya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi manusia digerakkan oleh rahmat supaya mengarahkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari dosa. Dengan demikian ia menerima pengampunan dan pembenaran dari atas. Inilah unsur-unsur dari pembenaran itu sendiri, yang bukan hanya pengampunan dosa, melainkan juga pengudusan dan pembaharuan manusia. Berarti kita melihat bagaimana Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh terus dalam dosa dan akhirnya mungkin dikutuk, tetapi Tuhan ingin menyelamatkan kita lewat rahmat-Nya, dan bagaimana gereja lewat sakramen-sakramennya selalu berusaha untuk memurnikan kita, membersihkan kita, untuk mempertobatkan kita, sehingga kita dapat kembali melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sebagai sumber kebaikan. Rahmat adalah kemurahan hati, pertolongan sukarela yang Allah berikan kepada kita agar kita dapat menjawab panggilannya. Sebab panggilan kita ialah menjadi anak-anak Allah, anak-anak angkatnya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan dalam kehidupan abadi. Rahmat adalah keikutsertaan akan
dalam kehidupan Allah. Rahmat mengantar kita masuk ke dalam kehidupan Tritunggal yang paling dalam. Melalui pembaptisan, warga Kristen mengambil bagian dalam rahmat Kristus yang adalah kepala tubuhnya sebagai anak angkat. Orang Kristus dapat menamakan Allah Bapanya. Hanya dalam persatuan dengan Putra yang tunggal, manusia dapat menerima kehidupan roh yang mencurahkan kasih kepadanya dan yang membangun gereja. Jadi kembali bagaimana rahmat ini yang dapat menyelamatkan kita, yang membawa kita kepada kesucian, pada kebenaran, dan tentunya rahmat ini juga yang memampukan kita untuk berbuat baik. Rahmat ini juga yang memampukan kita untuk memilih tindakan yang baik, kemudian memilih tujuan yang baik dari tindakan kita. Dan tentunya ya sebagai manusia kita bisa menolak, tapi kembali bahwa bila kita menolak kita menghukum diri sendiri, karena sejatinya kita adalah manusia yang diciptakan untuk kembali kepada Tuhan sang kebaikan. Itu dia. Karena semakin baik kita, semakin bebas kita, dan tentunya kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan bagaimana lewat rahmat yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma dan secara bebas dapat kita gunakan sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan kita. Kita dapat hidup baik, hidup benar dengan cara kita mengolah dengan baik hati nurani kita, dan kita selalu memohon rahmat Tuhan sehingga kita tidak jatuh dalam dosa berat dan kita dapat memilih, memutuskan tindakan yang baik, tindakan yang benar, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang secitra dan segambar dengan Tuhan.